Halo guys. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Helmi Kahaf. Saya bagian dari kahafbrothers.com, Public Speaking and Broadcasting School yang ada di kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Dan saat ini teman-teman, saya juga beraktivitas sebagai seorang news anchor di salah satu televisi di Jawa Timur. Public speaking adalah teknik berkomunikasi dan keterampilan berbicara. Kalau ditanya mulai kapan saya mempraktekkan public speaking, 15 tahun silam teman-teman jawabannya. Artinya 2005 saya memulai untuk praktek public speaking. Dengan kesadaran memiliki passion, berani berbicara di depan publik, maka di tahun 2005 itulah saya mengambil pendidikan di Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Dan dari saya kemudian juga tertarik bagaimana untuk mengaplikasikan ilmu ataupun teori komunikasi yang ada di bidang akademik untuk mempraktekkan secara langsung di bidang broadcasting ataupun public speaking menjadi seorang penyiar radio di Kota Malang. Semua orang dilahirkan dengan bakatnya masing-masing dan berbeda-beda pula. Ada yang bertanya, apakah menjadi seorang public speaker yang handal harus memiliki bakat terlebih dahulu? Belum tentu teman-teman. Karena untuk bisa perlu dengan latihan setiap hari, latihan rutin, dan latihan berkelanjutan. Jangan sampai mudi teman-teman. Karena untuk bisa bukan karena bakat semata. Pada prinsipnya, untuk bisa karena butuh kebiasaan. Latihan bisa kapan dan di mana saja teman-teman. Salah satu hal yang penting adalah dengan membiasakan. Setelah latihan, biasakanlah dengan jam terbang. Ambil semua kesempatan yang ada di depan mata, karena kita butuh belajar lebih banyak, bukan hanya belajar dari sebuah teori, tapi bagaimana kita merealisasikan ilmu public speaking dalam kehidupan nyata. Tapi jangan lupa teman-teman, untuk menguatkan statement atau informasi yang kita sampaikan kepada audiens, kita juga harus memperhatikan teknik dasar public speaking. Seperti ekspresi wajah, senyuman, eye contact, dan body language. Kenapa seperti itu teman-teman? Agar yang kita sampaikan tadi menjadi sebuah komunikasi yang berkualitas, bukan sekedar komunikasi yang basa-basi. Seperti yang saya lakukan teman-teman. Menjadi seorang news anchor atau presenter berita, saya harus memiliki komunikasi yang efektif dan persuasif agar saya mampu menyampaikan informasi dengan cerdas, tegas, dan lugas kepada pemirsa. Di sisi lain, menjadi seorang entrepreneur juga membutuhkan public speaking yang mumpuni. Karena saat kita berkomunikasi dengan banyak orang, tidak hanya sekedar berkomunikasi untuk menarik perhatian, tapi bagaimana kita mampu berkomunikasi untuk menjalin hubungan baik dan berkelanjutan. Bagaimana sih teman-teman untuk belajar public speaking dengan mudah dan efektif? Caranya mudah. Dengan cara kita bisa belajar di sekitar kita dari apa yang kita lihat dan apa yang kita tahu. Jangan lupa untuk memperhatikan konsep berbicara 3T, yaitu terstruktur, teratur, dan terukur. Diawali dengan sebuah opening, kemudian dilanjutkan dengan konten atau isi, dan diakhiri dengan sebuah closing agar apa yang kita sampaikan benar-benar menjadi komunikasi dua arah dengan audiens kita. Contohnya adalah benda yang ada di tangan saya, yang ada di sekitar saya, yaitu ballpoint. Bagaimana kita bisa opening atau memulainya dengan kata-kata pertanyaan, atau statement, atau literatur, dan lain sebagainya teman-teman. Contohnya seperti ini. Teman-teman, saya memiliki benda yang berwarna hitam yang biasa dipakai menulis. Tahu dong apa kira-kira teman-teman? Nah, dari kalimat itu, kita bisa melakukan interaksi dengan audiens. Tidak perlu mendapatkan jawaban, tinggal kita eksekusi dengan bijak.
Caranya adalah kita bisa langsung memberikan sautan. Nah, teman-teman, kalau belum tahu apa ini bendanya, ini adalah ballpoint dengan merek Snowman. Tapi berbicara tentang merek atau brand, banyak yang perlu kita ketahui tentang brand. Bisa pilot, kemudian merek-merek yang lain untuk bisa menunjang ataupun bisa membantu kita sebagai alat tulis. Itu adalah bodinya, teman-teman. Kemudian closing atau penutup. Kita bisa menutup dengan sebuah kesimpulan, saran, dan kata bijak. Tergantung dari apa yang kamu sampaikan ya, teman-teman. Apapun itu, teman-teman, baik itu mereknya, baik itu harganya, yang paling penting adalah bagaimana kita berbicara ballpoint terkait fungsinya, yaitu menuliskan tinta hitam atau tinta warna lain di atas kertas untuk mengingatkan kita kembali saat kita lupa dan memperkaya wawasan kita saat kita belajar tentang public speaking. Itulah tadi teman-teman cerita singkat tentang public speaking dan cara mudah untuk mempraktekannya versi saya. Untuk itu teman-teman, menjadi seorang public speaker yang hebat dan handal tidak harus menjadi seseorang yang jenius. Cukup dengan melakukan 4 hal. Yang pertama, niat. Yang kedua, latihan. Yang ketiga, membiasakan dengan jam terbang. Yang keempat adalah evaluasi. Percayalah teman-teman, semua dimulai dari langkah kecil untuk hasil yang besar. Saya Helmi Kahab, sampai jumpa.